Selamat siang, perkenalkan nama saya Ignatia Triani Dorkaskolo dengan NIM 2103020093 dari kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi oleh Surjano Sukanto dari bab 3, yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pengantar. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut dengan gregariusness, sehingga manusia juga disebut social animal atau dalam kurung hewan sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya atau dalam kurung masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Bagian B, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dan juga kuat kesadaran untuk saling menolong. C. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi kelompok sosial tertentu. Akan tetapi dalam hal lain seperti di bidang pekerjaan, rekreasi, dan sebagainya, keanggotaannya bersifat sukarela. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Out-group sering dikaitkan dengan istilah kami atau kita dan mereka. 4. Kelompok primer dalam kurung primary group dan kelompok sekunder dalam kurung secondary group. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal, contoh keluarga, teman sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng, contohnya hubungan kontrak jual beli. Yang kelima, pagayuban dalam kurung Gemeinschaft dan patembayan dalam kurung Gesellschaft. Pagayuban atau Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok, kekerabatan, rukun tetangga. Sedangkan patembayan atau Gesellschaft merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya adalah ikatan antara pedagang. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, contohnya organisasi. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali, contohnya klik atau dalam kurung clique. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang dalam kurung bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok
Okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. B. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Yang pertama adalah inconvenient aggregations, kumpulan yang kurang menyenangkan, misalnya orang yang antri karcis. Yang kedua, panic crowds, kerumunan orang yang sedang panik, yaitu orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Yang ketiga, spectator crowds, kerumunan penonton terjadi karena ingin melihat sesuatu kejadian tertentu. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau dalam kurung lawless crowd. Yang pertama, acting mobs, kerumunan yang bertindak emosional dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, immoral crowds, kerumunan yang bersifat immoral, hampir sama dengan kelompok ekspresif, bedanya adalah kerumunan yang bersifat immoral bertentangan dengan norma masyarakat. Contohnya adalah orang-orang yang mabuk. 2. Publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Poin E. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Yang pertama, masyarakat setempat atau community. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur-unsur perasaan community yaitu seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat dapat digunakan 4 kriteria. Saling berpautan yaitu A. Jumlah penduduk, B. Luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, C. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, D. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan atau rural community adalah suatu masyarakat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Kemudian F, kelompok-kelompok kecil dalam kurung small group. Small group adalah suatu kelompok yang teoretis terdiri paling sedikit dari 2 orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Akhir-akhir ini para sosiolog banyak menaruh perhatian pada penelitian small group karena hal berikut. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-hari individu. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. 3. Small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat.
Yang keempat, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Penelitian terhadap small group memberikan beberapa keuntungan, yaitu: 1. Individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dengan adanya penelitian terhadap small group dipergunakan metode baru dalam meneliti kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, untuk kepentingan percobaan ilmiah, para peneliti membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk membuktikan kebenaran hipotesnya. Poin yang G, dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang secara cepat. Di dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi antagonisme antar kelompok apabila terjadi peristiwa tersebut. Secara hipotesis, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bila dua kelompok bersaing maka akan timbul stereotip. Yang kedua, kontak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak permusuhan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindak permusuhan. Yang keempat, di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Demikian review saya pada buku Pengantar Sosiologi oleh Surjono Sukanto. Bab 3, saya ucapkan terima kasih.